Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adonia Parinding dengan NIM PO7124320001. Saya mahasiswa Prodi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu, tingkat 2 kelas A. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang anatomi panggul pada wanita. Mari kita simak videonya. Baiklah, kita akan membahas anatomi panggul pada wanita. Nah, bentuk anatomi panggul atau bentuk panggul pada wanita seperti ini. Panggul wanita terbentuk atau terbagi menjadi dua bagian, yaitu panggul besar, ini panggul besar, dan panggul kecil. Untuk panggul besar namanya pelvis mayor dan panggul kecil pelvis minor. Kita bahas pelvis mayor dulu atau panggul besar. Panggul besar ini dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu 2 buah tulang pangkal paha, kiri dan kanan, atau disebut dengan os coccyx, kemudian 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Kita bahas dari os coccyx atau tulang pangkal paha. Nah, tulang pangkal paha ini terdiri lagi menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut dipisahkan atau dibatasi oleh acetabulum yang berbentuk seperti mangkok. Nah, acetabulum ke atas itu disebut dengan os ilium atau tulang usus. Kemudian acetabulum ke bawah disebut dengan tulang duduk atau os isium. Dan acetabulum ke depan, ini acetabulum ke depan disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Kita bahas dari os ilium atau tulang usus. Nah, tulang usus ini terdiri dari crista iliaca, yaitu tulang yang menebal, terdiri dari crista iliaca. Kemudian ada spina iliaca anterior superior, tulang yang menonjol pada bagian depan atas, dan spina iliaca anterior inferior, yaitu tulang yang menonjol pada bagian depan bawah. Pada bagian belakang juga terdapat spina iliaca, ini spina iliaca posterior superior, yaitu tulang yang menonjol pada bagian belakang atas, dan ada juga ini spina iliaca posterior inferior, yaitu tulang yang menonjol pada bagian belakang bawah. Nah, di bawah spina iliaca posterior inferior, di bawah spina iliaca posterior inferior ada cekungan, ada tulang yang berbentuk cekungan. Ini dapat kita lihat, ini cekungan ini disebut dengan incisura ischiadica major. Incisura ischiadica major. Kemudian ada juga fossa iliaca. Ini fossa iliaca. Ada juga terdapat linea innominata atau linea terminalis, yang dimana linea innominata atau linea terminalis ini yang merupakan pemisah antara pelvis mayor dan pelvis minor. Setelah kita membahas os ilium, kita masuk pada os isium atau tulang duduk. Os isium terdiri dari spina ischiadica kiri dan kanan. Spina ischiadica kiri dan kanan. Kemudian di bawah spina ischiadica ini spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica ini terdapat cekungan yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Nah, spina ischiadica ini yang memisahkan antara incisura ischiadica major dan incisura ischiadica minor. Kemudian setelah os isium, setelah tulang duduk, kita membahas os pubis atau tulang kemaluan. Nah, pada tulang kemaluan ini, os pubis dan os isium, tulang kemaluan dan tulang duduk dibatasi oleh foramen obturatum.
dibatasi oleh foramen obturatum. Kemudian di bagian atas dari os pubis terdapat ramus superior osis pubis. Ini ramus superior osis pubis. Ini ramus superior osis pubis. Kemudian ada simfisis pubis. Ini simfisis pubis. Kemudian ada ramus inferior osis pubis. Ramus inferior osis pubis. Nah, ramus inferior osis pubis kiri dan kanan ini membentuk sebuah segitiga, yang disebut dengan arcus pubis. Nah, itulah tadi bagian dari os coxae atau tulang pangkal paha yang terdiri dari 3 buah tulang, yaitu os ilium atau tulang usus, kemudian os isium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Sekarang kita masuk pada os sacrum atau tulang kelangkang. Os sacrum atau tulang kelangkang. Nah, os sacrum ini dibentuk oleh 5 buah ruas tulang yang saling menyatu atau berhubungan erat. Nah, kelima tulang tersebut bisa kita hitung melalui lubang yang terdapat pada os sacrum ini. Nah, lubang-lubang ini itu disebut dengan foramen sacralis. Kemudian pada bagian depan atas os sacrum terdapat tulang yang menonjol yang disebut dengan promontorium. Ini promontorium. Kemudian di bagian belakang dari os sacrum ini, terdapat tulang yang menonjol dan tajam. Ini disebut dengan crista sacralis. Ini disebut dengan crista sacralis. Pada os sacrum dan os ilium, os sacrum dan os ilium terdapat sebuah pembatas atau disebut dengan articulatio sacroiliaca, kiri dan kanan. Articulatio sacroiliaca. Nah, pada bagian bawah juga dari os sacrum terdapat pembatas antara os sacrum dan os coccygeus. Di sini itu disebut dengan articulatio sacrococcygeus. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai os sacrum atau tulang kelangkang. Kita masuk pada os coccygeus atau tulang tungging. Nah, os coccygeus ini dibentuk oleh 3 sampai 5 buah ruas tulang yang menyatu. Pada saat persalinan, os coccygeus ini akan terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm, di mana untuk memperluas jalan lahir. Nah, itulah os coccygeus. Kita telah membahas os sacrum, kemudian os coxae dan os coccygeus. Itu tadi bagian dari panggul besar. Sekarang kita masuk pada panggul kecil atau pelvis minor. Nah, pelvis minor ini terbagi menjadi 4 buah bidang. Pelvis minor terbagi menjadi 4 buah bidang. Ini panggul kecil ini terbagi menjadi 4 buah bidang, yaitu ada pintu atas panggul, kemudian bidang luas panggul, dan bidang sempit panggul, serta pintu bawah panggul. Nah, kita bahas satu persatu. Yang mana sih yang pintu atas panggul itu? Pintu atas panggul dibentuk oleh promontorium, kemudian sayap kiri dan kanan dari sacrum, kemudian articulatio sacroiliaca kanan dan kiri, kemudian linea innominata kanan dan kiri, kemudian ramus superior osis pubis kanan dan kiri, dan tepi atas dari simfisis pubis. Itulah yang disebut dengan pintu atas panggul. Untuk ukurannya, ukuran muka belakang atau disebut dengan conjugata vera, dia dari tepi atas simfisis pubis ke promontorium. Seperti ini, tepi atas simfisis pubis ke promontorium. Ini disebut dengan conjugata vera, yaitu
ukurannya 11 cm. Kemudian ukuran melintang atau diameter transversa, ukurannya yaitu 12,5 cm. Dan ukuran serong atau diameter oblik, dia seperti ini, diameter oblik yaitu 13 cm. Itu tadi pintu atas panggul. Sekarang kita masuk pada bidang luas panggul. Apa saja yang membentuk bidang luas panggul tersebut? Nah, bidang luas panggul dibentuk oleh pertengahan dari simfisis pubis ke pertengahan dari acetabulum kiri dan kanan, kemudian ke sakral, pertengahan sakral 2 dan 3. Ini sakral 1, ini sakral 2, ini sakral 3, dan diantara sakral 2 dan sakral 3 tadi, pertengahan sakral 2 dan sakral 3, berarti di sini dari pertengahan simfisis pubis, kemudian pertengahan acetabulum, kemudian ke pertengahan sakral 2 dan 3 di sini. Itulah yang membentuk bidang luas panggul. Untuk ukurannya, ukuran muka belakang dari pertengahan simfisis pubis ke pertengahan sakral 2 dan 3, ke pertengahan sakral 2 dan 3, itu ukurannya 12,75 cm. 12,75 cm. Untuk ukuran melintang, dia dari pertengahan acetabulum kiri dan kanan seperti ini, di dalam pertengahan acetabulum kiri dan kanan itu ukurannya 12,5 cm. Nah, itu tadi bidang luas panggul. Kita masuk pada bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dibentuk oleh bagian tepi bawah simfisis, kemudian ke spina ischiadica, kemudian ke spina ischiadica kiri dan kanan, dan ke bagian bawah dari os sacrum, bagian bawah os sacrum. Itulah yang membentuk bidang sempit dari panggul. Nah, untuk ukurannya, ukuran bidang sempit panggul dia dari tepi bawah simfisis pubis ke bagian bawah os coxae, ke bagian bawah os sacrum, seperti ini. Ukurannya yaitu 11,5 cm. Kemudian untuk ukuran melintangnya, dia dari spina ischiadica kiri dan kanan, ukurannya ini yaitu 10 cm. Itulah tadi panggul, bagian bidang sempit panggul. Sekarang kita masuk pada pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul dibentuk oleh dua segitiga. Segitiga yang pertama dibentuk oleh ramus inferior osis pubis yang membentuk segitiga yang disebut dengan arcus pubis. Kemudian segitiga yang kedua dibentuk dari tepi atau bagian bawah dari os sacrum ke bagian tulang duduk kiri dan kanan. Dia dari os sacrum, bawah os sacrum ke tulang duduk kiri dan kanan, seperti ini, kiri dan kanan, sehingga membuat sebuah segitiga. Itulah yang membentuk pintu bawah panggul. Untuk ukurannya sendiri, ukuran dari simfisis pubis ke bagian bawah os sacrum yaitu 11,5 cm. Untuk ukuran, itu tadi ukuran muka belakang. Untuk ukuran melintang, dia dari tulang duduk kiri dan kanan yaitu 10,5 cm. Dan ada ukuran diameter sagittalis posterior yaitu setengah saja dari bawah, bagian bawah os sacrum setengah, yaitu 7,5 cm. Baiklah, itulah tadi pelvis minor
terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pintu atas panggul, kemudian bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul beserta ukuran-ukurannya. Itulah semua tadi bagian-bagian dari panggul atau anatomi dari panggul wanita. Baiklah, itulah tadi pembahasan atau penjelasan tentang anatomi panggul wanita. Selanjutnya kita membahas anatomi kepala pada bayi. Mari kita simak videonya. Nah, tulang kepala pada bayi gambarnya seperti ini, tengkorak kepala pada bayi. Nah, tengkorak kepala bayi atau anatomi kepala bayi ini terdiri dari tulang wajah, kemudian bagian tulang tengkorak, dan bagian sutura-suturanya. Untuk tulang wajah terdiri dari os nasal atau tulang hidung, kemudian os zygomatikum atau tulang pipi, kemudian os maxillaris atau tulang rahang atas, dan os mandibularis atau tulang rahang bawah. Nah, untuk tulang tengkorak kepala terdiri dari os frontalis, ini os frontalis kanan dan kiri, kemudian ada os parietalis kanan dan kiri, kemudian ada os temporalis kanan dan kiri, dan ada os occipitalis. Nah, di sini terdapat juga ada brekma atau fontanella mayor yang disebut dengan ubun-ubun besar. Kemudian ada fontanella minor atau yang disebut dengan ubun-ubun kecil. Nah, setelah itu kita akan membahas sutura pada kepala janin atau bagian pembatas pada bagian tengkorak kepala janin atau kepala bayi. Nah, sutura-suturanya itu ada sutura frontalis yang memisahkan antara frontal kanan dan frontal kiri. Kemudian ada sutura sagittalis yang memisahkan antara parietal kanan dan parietal kiri. Kemudian ada sutura coronaria yang memisahkan antara parietal dan frontal. Kemudian ada sutura temporalis yang memisahkan antara temporalis dan parietal. Kemudian ada sutura lamboidea. Ini sutura lamboidea yang memisahkan antara occipital dan parietal. Itulah bagian sutura dari kepala bayi. Selanjutnya kita akan membahas ukuran pada kepala bayi. Nah, kita akan membahas ukuran pada kepala bayi. Ukuran pada kepala bayi terdiri dari ukuran muka belakang dan ukuran melingkar. Untuk ukuran muka belakang ada ukuran suboccipitobregmatica 9,5 cm. Kemudian ada ukuran occipitofrontalis 12 cm. Kemudian ada ukuran occipitomentalis yaitu 13,5 cm, dan ada submentobregmatica yaitu 9,5 cm. Nah, setelah itu kita masuk pada ukuran melingkar. Itu tadi ukuran muka belakang. Sekarang ukuran melingkar. Untuk ukuran melingkar terdiri dari circumferentia suboccipitobregma yaitu 32 cm. Ukuran melingkar suboccipitobregma 32 cm. Kemudian ada ukuran circumferentia fronto-occipito, ukuran melingkar fronto-occipito yaitu 34 cm. Kemudian ada ukuran circumferentia mento-occipito, ukuran circumferentia mento-occipito yaitu 35 cm. Nah, baiklah, itulah tadi video mengenai anatomi kepala bayi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Itulah tadi kedua video saya mengenai anatomi panggul pada wanita dan anatomi kepala pada bayi. Semoga video saya bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.